رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala rasa puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tentu di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini, kita perlu memiliki apa yang disebut dengan panduan, guidance gitu ya. Sama seperti ketika kita itu ingin pergi ke suatu daerah, ke suatu kota, kita belum tahu ya kota yang akan kita datengin itu seperti apa, daerah yang akan kita datengin itu bagaimana. Maka simple ya, sederhananya kita itu akan berupaya untuk mencari informasi tentang keadaan kota atau tentang keadaan daerah tersebut gitu. Bahkan kalau perlu kita itu akan mencari buku khusus ya yang berbicara tentang tempat tersebut gitu. Mulai dari arah jalan mana yang paling pas, dan kemudian kita itu di tempat itu nanti tentu ada beberapa tempat-tempat yang secara spesifik ya. Kalau saja kemudian kita itu tidak mengetahui tentang keberadaan kota tersebut, atau bahkan tidak mau berupaya mencari tahu ya tentang keadaan daerah tersebut, mungkin ya kita itu bisa katakan ya sudahlah, nanti setelah sampai di sana kita pelajarin. Bisa saja seperti itu. Tetapi alangkah lebih baiknya ya, dan tentu kita itu akan lebih selamat jika kita itu mengetahui tentang daerah tersebut seperti apa dan bagaimana. Karena apa? Kalau misalnya kita itu katakan nantilah setelah berada di desa, setelah berada di kota, atau setelah berada di daerah tersebut, kita katakan begitu, iya kalau kemudian kita sudah sampai di daerah itu. Bukankah sepanjang perjalanan kita juga harus tahu tentang apa? Tentang rambu-rambu, tentang aturan-aturan perjalanan, rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda sepanjang perjalanan, kapan kita itu dan di mana kita itu boleh berhenti, dan di tempat mana kita itu boleh memarkir kendaraan kita misalnya. Itu pun kita harus mengetahui gitu. Untuk persoalan sederhana, kita ingin pergi ke satu daerah, ingin pergi ke satu tempat, maka kita itu perlu yang namanya guidance, perlu yang namanya petunjuk atau aturan gitu. Lah, apalagi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita itu ingin menuju dalam kehidupan akhirat gitu. Dan kita sekarang itu sedang berada di dalam kehidupan dunia. Kalau kemudian kita itu katakan entarlah kita pelajari rambu-rambu ketika nanti kita itu sudah berada di akhirat, terlambat sahabat sekalian gitu. Pelajaran kita tentang jalan untuk menuju akhirat itu saat kita sekarang berada di dalam kehidupan di dunia ini gitu. Kita itu mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ya tentu di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Di dalam kehidupan di dunia inilah kita itu melaksanakan sebuah aktivitas.
Di dalam kehidupan dunia ini kita itu sebenarnya berbuat gitu. Sementara kalau dalam kehidupan akhirat, di sana itu adalah tempat pembalasan dari apa yang telah kita lakukan selama kita itu berada di dalam kehidupan di dunia. Jadi lucu kalau kemudian kita itu mengatakan percaya kepada kehidupan akhirat, tapi kemudian kita pelajari jalan menuju akhirat itu nanti setelah kita itu berada di dalam akhirat misalnya ya. Atau mungkin kita katakan bahwa kehidupan di dunia ini santai aja gitu ya, so much go on gitu ya. Apapun yang ingin kita lakukan silakan lakukan, nggak perlu terlalu detail kita itu mengetahui tentang peraturan-peraturan kehidupan di dunia. Toh nanti kalau misalnya salah ya itu takdirnya kita ya. Kalau kemudian kita itu selamat itu pun juga takdir kita misalnya. Tidak sesederhana itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita itu ingin lancar di dalam melaksanakan perjalanan ke luar kota atau perjalanan ke satu daerah, sementara kita itu tidak mengetahui lalu lintas atau aturan-aturan yang bisa menyelamatkan kita ke tempat itu, kita berangkat itu berarti kita mengambil resiko gitu. Resiko selamat atau mungkin resiko celaka ya gitu. Artinya mungkin di dalam diri kita ya sudahlah kita itu tidak perlu belajar. Ya sudahlah kita itu tidak perlu detail gitu ya mempelajari rambu-rambu. Toh nanti kalau misalnya waktunya tersesat ya kita kembali. Di dunia mungkin bisa kita seperti itu ya. Ketika kita itu pengen ke Surabaya, kita tersesat ke Sidoarjo, ya kita masih bisa dalam tanda kutip bersegera untuk menuju kepada Surabaya. Dengan apa? Mempelajari. Oh, Surabaya ke Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Surabaya masih sekian kilometer lagi. Kemudian kita teruskan. Belajar, bertanya kita, oh ini belum Surabaya, ini tapi masih di Sidoarjo. Ini kan pengetahuan bagi kita. Kalau kemudian di dalam kehidupan di dunia ini kita tidak mau belajar tentang petunjuk, kita tidak mau belajar tentang aturan-aturan kehidupan, saya khawatir gitu. Kita itu tidak akan pernah bisa selamat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Dan apalagi kemudian kita terpengaruh ya dengan ungkapan-ungkapan orang yang berada di sekitar kita. Sudahlah, tidak perlu belajar arah menuju Surabaya, tidak perlu belajar rambu-rambu lalu lintas untuk menuju suatu tempat. Ya, toh nanti kalau memang waktunya selamat ya selamat. Kalau misalnya celaka itu sudah takdirnya celaka, tidak usah didengerin. Omongan orang-orang yang seperti itu tidak usah kita dengerin. Kenapa? Sahabat, dia tidak pernah bertanggung jawab ya dengan apa yang akan terjadi atas diri kita. Ketika kita melakukan perjalanan dan kemudian lampu merah kita itu mestinya berhenti, tapi kita itu terabas, kita itu tabrak ya. Hanya karena mendengarkan omongan, tidak usah belajar ya tentang rambu-rambu lalu lintas. Kalau waktunya selamat, kalau waktunya celaka ya itu adalah takdir. Maka ketika kita mendengarkan omongan orang-orang yang seperti itu, kalaupun toh kita celaka, sama sekali dia tidak akan pernah bertanggung jawab dengan omongan yang dia sampaikan kepada kita. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan agama ini kepada kita agar kemudian menjadi aturan, agar kemudian kita itu bisa belajar dengan agama itu, agar kehidupan kita itu bisa selamat gitu. Kalau kemudian ada ungkapan tidak usah terlalu detail belajar tentang agama, sungguh sekali lagi dia tidak akan pernah mau bertanggung jawab dengan apa yang dia ungkapkan atas diri kita. Maka tidak perlu kemudian kita memperdulikan. Karena apa? Karena Allah meminta kepada kita bersungguh-sungguhlah di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Terlebih ketika kita itu belajar tentang aturan kehidupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Maka sejatinya agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan senantiasa menjadi guidance, menjadi panduan di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia dan bahkan di dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ingin selamat di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan dunia dan nanti di dalam kehidupan akhirat, maka perdalam agama Islam. Pelajari betul-betul apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama.
Karena sejatinya perintah dan larangan Allah itulah yang akan memberikan keselamatan kepada kita dalam melaksanakan hidup di dunia dan nanti di dalam kehidupan akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.